sebenarnya menghilangkan nol itu sendiri itu nggak menjadi efektif kalau inflasi itu nggak terjaga. Gitu. Kalau dipikir-pikir Lus, kan ini lagi ada wacana yang katanya rupiah itu mau digantikan duitnya kayak yang sekarang kan kita nolnya banyak banget terus kayak mau diganti kayak 50.000 jadi 50 aja. Nah, kenapa sih dari awal itu kenapa nggak kayak gitu? Kayak dolar kan juga nominalnya lebih kecil kan, kayak kita tuh nolnya tuh banyak banget, tapi sementara nilai rupiahnya sendiri itu nggak sekuat itu. Sebenarnya dari awal ya kita selalu mulai dari yang nominal terkecil dulu ya. Tahun dulu itu awal-awal ada ORI, Uang Republik Indonesia ya nominalnya ya satu rupiah gitu. Pokoknya nggak ada yang puluhan ribu gitu. Bahkan sampai kepada titik hiperinflasi yang 600% itu aja nominal terbesarnya tuh cuma 10.000 gitu. Oke. Nah, ini kenapa kita sekarang ini juga nominalnya banyak 000 gitu di belakang ya? Ya karena kita dari semenjak ORI diluncurkan atau semenjak pertama kali kita menggunakan mata uang Indonesia, itu sudah terjadi banyak gejolak ekonomi yang menyebabkan mata uang kita mengalami inflasi atau bahkan hiperinflasi. Makanya sekarang nol-nolnya menjadi lebih banyak. Nah, sebenarnya yang pertama kali menyebabkan lonjakan nol itu banyak tadi itu ya hiperinflasi ketika tahun 60-an ya, antara 63 sampai 65 itu tuh terjadi hiperinflasi yang cukup tinggi sekitar 600% lebih kalau nggak salah. Di situ itu apa yang menyebabkan inflasi ya karena sebenarnya waktu zaman itu tahun 62 Presiden Soekarno sedang membuat Ganevo. Ganevo tuh kayak Olimpik saingannya Olimpik tapi buat negara-negara kayak sedikit sosialis atau yang kayak menentang lah dengan imperialisme dan kolonialisme barat gitu. Jadi mereka membuat kayak Olimpiade baru. Olimpiade ya tandingan gitu. Nah, Indonesia adalah yang memperakasai. Jadi pertama kali diadakan di Indonesia. Makanya ada GBK, ada kalau di Bundaran HI itu patung selamat datang gitu. Sebenarnya dan proyek mercusuar lainnya kayak Monas, bahkan yang kita pernah bahas sebelumnya kayak kita mengkonfrontasi Malaysia. Nah, itu juga proyek-proyek yang kayak gitu. Sebenarnya banyak menghabiskan keuangan negara dan itu kan sifatnya hanya untuk prestis atau dipandang secara geopolitik lah gitu. Tapi untuk fondasi ekonomi sendiri gitu kita kurang kuat. Nah, setelah itu kebijakannya itu adalah bukan mengatasi kayak pembangunan yang berkelanjutan atau seperti apa, tapi malah mencetak uang. Jadi kalau kita mencetak uang itu akan menyebabkan hiperinflasi kan. Uang yang beredar akan makin lebih banyak, akan menyebabkan inflasi yang akan tinggi juga. Gitu. Nah, itulah alasan pertama kenapa mata uang itu langsung melonjak nolnya di belakang gitu. Karena kita sudah hiperinflasi gitu. Berarti ini kayak yang waktu episode cetak uang. Iya, kenapa ya episode yang kenapa kita nggak cetak uang? Kenapa kita nggak cetak uang banyak? Karena itu menyebabkan inflasi. Tahun 65 itu juga ada kebijakan untuk kayak yang mata uang 1.000 itu dipotong jadi satu. Nah, tapi kan sebenarnya pada saat itu inflasinya belum stabil ya. Maksudnya ekonomi juga belum stabil, inflasi juga belum stabil. Pemotongan jadi satu itu juga sama aja sebenarnya nilai mata uangnya masih akan tetap sama. Jadi karena udah makin rendah, ya pada akhirnya balik lagi ke inflasi itu. Jadi makin banyak tinggi lagi. Jadi balik lagi ke ada mata uang 1.000 lagi, itu sampai ke 10.000 gitu. Mungkin setelah Orde Baru, secara fondasi ekonomi, fundamental kita sudah mulai stabil ya. Orde Baru berpuluh tahun ya, dan itu ya terjadi berapa inflasi sampai ke tahap tahun 93 itu kita mencetak uang 50.000 gitu pertama. 50.000, dan itu pecahan paling tinggi saat itu. Nah, ya terus abis itu terjadi inflasi lagi 97, 98 krisis moneter muncullah 100.000. Ya muncullah pada akhirnya kedepannya setelah reformasi muncullah 100.000 sampai sekarang gitu. Nah mungkin kedepannya kita akan selalu inflasi ya, mungkin akan pecahan 250. Tapi gue setuju sih, maksudnya kayak untuk menghilangkan nol dengan nominal yang sama gitu. Maksudnya kita kan cuma menghilangkan nol, tapi secara nilainya itu, value-nya itu sebenarnya sama kan? Ya emang harus nilai secara value-nya sama. Tapi sebenarnya menghilangkan nol itu sendiri itu nggak menjadi efektif kalau inflasi itu nggak terjaga gitu. Kalau kita masih inflasi juga. Kalau masih kayak naik turun ya. Pada akhirnya sama aja kita inflasi, akan kembali. Inflasi itu akan selalu terjadi, tapi
harus terjaga di bawah 10%. Jadi kalau kita tiap tahun kita bisa menjaga itu di bawah 10%, sebenarnya Itu secara baru bisa terjadi. secara ekonomi kita sebenarnya cukup stabil gitu untuk tadi memotong nilai mata uang. Sebenarnya apakah kebijakan ini bisa dilakukan sekarang? Ya, kalau secara ekonomi gue bisa bilang cukup stabil ya sekarang dengan data angka inflasi itu beberapa tahun terakhir juga cukup stabil. Jadi harusnya Sebenarnya bisa pemotongan aja. itu sekarang bisa Possible dilakuin. untuk Ya. dilakukan. Itu nggak kayak tahun 65 yang langsung memotong tapi sebenarnya inflasi belum terjaga. Jadi mata uang kita masih rendah terus bakalan naik lagi gitu. Nah sekarang ini kemungkinan setelah kita potongnya 1.000 jadi 1 atau ya tadi 10.000 jadi 10, 100.000 jadi 100, kemungkinan untuk itu balik lagi ke nol yang lebih banyak itu ya akan lama gitu, nggak akan terjadi dalam waktu dekat karena inflasi kita masih sangat stabil ya. Nah, kalau misalnya kalian ada informasi tambahan perihal perekonomian atau peruang-uangan atau perinflasi-inflasian, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian mau berpendapat, kalian setuju atau enggak kalau misalnya nilai mata uang kita nolnya akan dihilangkan, itu boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku nggak setuju. Apa? Yang nolnya banyak itu dihilangin. Kenapa? Siapa? Koruptor.